Ya, ini adalah pernyataan tentang skandal Saudara Ahok sehubungan dengan tersebar luas rencana aksi damai mengawal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Semoga tanggal 4, rencana aksi tanggal 4 ini menggugah banyak pihak untuk lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan ini dengan seadil-adilnya. Kepada aparat kami sudah percaya bahwa akan menyelesaikan ini dengan baik. Namun jikalau terkesan lambat dan mengulur, maka inilah yang membuat umat Islam yang terluka hatinya dengan skandal Saudara Ahok ini semakin kecewa dan akan menggelar aksi damai pada tanggal 4 November. Sungguh besar harapan kepada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, yang ditemui oleh Saudara Ahok sebelum datang ke polisi, pasti memahami bahwa ini bukan perkara sederhana. Cukup satu ayat saja, ayat Allah pemilik jagad semesta diremehkan, maka dampaknya seperti ini. Polisi, Pak Kapolri akan sangat lebih mudah bertindak jikalau Presiden memerintahkan langsung, karena ini ada dalam genggaman perintah dari Presiden. Semoga Pak Jokowi serius memandang ini, karena bagi umat Islam yang menyadari kemuliaan Al-Quran, kehormatan para ulama, benar-benar menganggap hal ini hal yang sangat serius. Kekurang seriusan akan berdampak luas dan bisa panjang. Tentu saja kami sama sekali tidak menginginkan ada kerusuhan, kerusakan di negeri yang kita cintai. Tapi sumbernya itulah yang harus segera diatasi. Saya sepakat dengan Letnan Jenderal Johannes Prabowo yang saya baca dalam tulisannya bahwa untuk menghentikan demo sebesar apapun tidak bisa dengan akal-akalan, tidak bisa dengan cara-cara, kecuali satu saja, yaitu menghilangkan penyebabnya. Dan penyebabnya adalah harus segera diproses dengan cepat seadil-adilnya skandal Saudara Ahok ini. Mudah-mudahan keadilan yang ditegakkan akan menjadi solusi terbaik. Menganggap remeh urusan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Saya datang ke beberapa daerah dan dari tiap daerah ternyata sangat memperhatikan skandal ini. Bagi saudara-saudaraku yang akan ikut tanggal 4 November, luruskan niat. Kita tidak niat berbuat kerusakan, keburukan, kecuali kita berniat berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Luruskan niat, lalu bertekadlah untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan rambu-rambu akhlakul karimah Islam. Kita berikan contoh bagaimana aksi damai walaupun diikuti dengan ratusan ribu orang yang tetap menampakkan akhlakul karimah. Insya Allah AA pun akan ikut bergabung pada tanggal 4 juga dengan teman-teman, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Saya kira mudah-mudahan aksi damai
untuk langkah-langkah yang konstitusional ini diperhatikan oleh para pemegang amanah. Semoga Pak Jokowi bisa segera bertindak karena ini bukan perkara sederhana. Jangan sampai hanya karena satu orang yang tidak bisa menjaga dirinya, negara ini menjadi dalam kesulitan yang besar. Kami hanya menginginkan sikap yang adil, keadilan, tidak lebih. Semoga Allah menolong bangsa ini untuk bisa bersikap benar-benar di jalan yang Allah ridhoi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ambil bagian di dalam menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan dengan cara-cara yang adil, cara-cara yang akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih para pendengar. Oh, kalau ada yang mau tahu, nanti Darut Tauhid mungkin akan menggunakan label di tangannya BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Seluruh rombongan Darut Tauhid nanti akan membawa kantong sampah, kantong plastik, kantong kresek untuk membersih dan sapu lidi. Seperti biasa, rombongan Darut Tauhid dalam aksi-aksinya adalah bagian BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kami ikut dalam ambil bagian bebersih. Bagi yang berminat nanti silakan hubungi pesantren, kita akan bersama-sama bahu-membahu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah melindungi negeri kita ini dari apapun yang bisa merusak, yang bisa menciderai ketauhidan, menciderai ketaatan, dan semoga membukakan hati para pemimpin dan juga semua masyarakat untuk menjaga negeri ini sebaik-baiknya di jalan yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, silakan mas yang punya wudu sholat isyraq ya. Ada yang mau ikutan enggak? Ada yang mau ikutan di sana? Ya, punya ongkos tidak? Kalau yang tidak punya ongkos jalan sana. Kita mungkin akan mengirim 1 batalion ya. Tahu Bata? Ya, nah itu. Dulu pada waktu demo di tahun 98 kita ambil bagian juga, mengirim beberapa bus dan spesial saja. Darut Tauhid ini pasti bagian bersih-bersih di sana. Setiap ada demo besar, satu dulu waktu tahun 98 yang di gedung MPR, yang kedua pada waktu demo mau penyerangan Amerika. Dulu dengan kawan-kawan sampai ke memberikan surat ke kedutaan besar Amerika dan kemudian Palestina, dan mungkin ini sekarang. Saya sebetulnya jarang pengen demo-demo, tapi karena ini kelihatannya seperti ada backing yang terlalu kuat di belakang engkong ini, Ahok ini, sehingga ya mudah-mudahan mereka sadar ada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini sekedar ikhtiar saja. Harus selalu siap dengan resiko tertinggi. Ya, saya kalau mau berangkat gitu harus sudah bikin wasiat, ya enggak? Karena siapa tahu sniper gampang saja. Tinggal sembunyikan sniper, cari tokoh-tokohnya seperti di Mesir begitu. Kalaupun memang takdirnya saya di sana harus udahan, sebaik-baik takdir ya. Jaga wudu supaya kalau ada apa-apa akhirnya dalam keadaan wudu. Ini bukan menegangkan, tetapi selalu siap dengan resiko tertinggi ya. Kenapa jadi tegang begini ya? Salat sunnah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.